perhatian ya. Limit fx sama dengan minus x jika x kurang dari 0. Nah, nilainya x ya jika 0 sampai 1. Fx sama dengan 1 per x jika x lebih besar dari 0. Oke. Oke. Fx itu ada 3, minus x, x, dan x plus 1. Ini ketika x kurang dari 0, x dibatasi oleh 0 dan 1, x lebih besar dari 1. Oke, kita buat kurvanya. Untuk yang pertama, yang ini nih. Fx sama dengan minus x ketika x-nya kurang dari 0. Maka perkaliannya menjadi ini. Kenapa? Fx sama dengan minus x. Kemudian 0 sampai 1 nilainya adalah x. Selalu positif. Di sini 1. Ini adalah minus 1. Selalu gini naik terus sampai x-nya sama dengan 1. Ini. Yang kedua, x plus 1 ketika x lebih besar dari 1. Ketika lebih besar dari 1, ini x plus 1. Dia nilainya gini. Samaannya jadi gini. Nah, coba perhatikan di sini. Ketika x sama dengan 1, fungsi yang ini ada berada di bawah. Fungsi yang kedua, yang ketiga, ini 1, ini 2. Fungsi yang ketiga, dia langsung loncat ke sini. Dan tidak, nah inilah yang disebut dengan fungsi non-continue. Jadi dia tidak continue. Ya, karena loncat langsung ke atas. Berapa nilai fx di x sama dengan 1. Jadi kita sebut sebagai limit x menuju 1 untuk fx. Ya. Nah, coba perhatikan nilainya. Ruas kanan. Sebelah sini. Ini ruas kiri. Nilainya bersatu nggak? Karena tidak bersatu, berarti kemungkinan limit fx itu tidak dapat dicari. Tidak ada. Kenapa? Karena dia loncat. Kalau loncat tidak bisa. Ruas kanan, dekati di sini adalah 2. Berarti limit ya. Limit x menuju 1 untuk plus untuk fx itu adalah 2. Sedangkan limit x menuju 1 minus untuk fx itu adalah 1. Jadi 1 di sini, ini 2 di sini. Ini 1, ini 2 ya. Ini pendekatan kanan, ini limit kanan, dan ini limit kiri. Ya. Karena nilainya tidak sama, ya otomatis limit fx menuju 1-nya tidak ada. Kenapa? Karena kanan dan kirinya nilainya beda. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi limit x menuju c untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap x yang terus mendekati epsilon lebih besar dari 0, terdapat selisih antara nilai real L dan fx
Itu kita sebut sebagai sigma, lebih besar 0, besar dari 0. Ya. Atau intinya adalah seperti inilah ya. Jika sigmanya ini makin kecil, maka ininya juga makin kecil, mendekati nilai realnya. Mau luas kanan dan luas kirinya. Oke. Kita lanjutlah. Contoh misalnya ya. Limit X menuju 3 untuk fungsi 2X kurangi 5. Nah, masukkan saja langsung. Ya. 2 kali 3 kurangi 5 atau 6 kurangi 5 sama dengan 1. Kemudian limit coba aja. Nah, masukkan saja 4. X-nya sama dengan 2. Atau limit X menuju 2 untuk fungsi X kuadrat sama dengan 4. Ya. Masukkan saja nilainya 2. Ya. Maka kita akan dapat nilainya adalah 4. Ya. Ini mas secara sederhana bisa ya. Tetapi nanti akan ada ini hanya pendekatan saja, contoh sederhana. Nanti fungsinya mungkin fungsi yang polinomial atau fungsi rasional gitu ya. Dan oke. Ada pertanyaan tentang limit? Ada pertanyaan tentang limit? Siva? Bapak izin bertanya, maaf. Tapi Siapa? bukan yang tentang limit. Ya, Nuril, silakan. Alia, Pak. Oh, Alia, silakan Alia. Kan yang tadi latihan soal nomor 2B itu soalnya Y sama dengan 1 min cos X ya. Yang mana? Oh, yang tadi. Iya. Ini. Nah, itu berarti. Iya, gimana? Nah, iya yang itu berarti nilai cosnya itu nggak dikurangin 1 gitu ya, Pak? Bukan. Atau gimana? Jadi, bentar saya tunjuk. Enggak apa-apa. Masuk. Oke, coba perhatikan ini ya. Pertama, kita cari dulu sinusnya. Sinusnya kan ini nih. Yang ini nih. Yang ini. Maaf, kosinus ya. Kosinus kan yang ini. Nah, itu kan depannya ada minus. Ya kan? Jadi dikali dulu minus, maka kita akan dapatkan bahwa minus cos itu adalah bentuknya seperti ini. Benar nggak? Nah, kemudian itu kan sama persamaannya adalah 1 minus cos ya. Nah, berarti naik dulu yang ini, naik dulu semua persamaan minus cos ini ditambah 1 jadi naik ke atas, Jadinya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke, tadi maaf ditutupi oleh tangan anak saya. Ya, kebayang nggak? Iya, Pak. Jadi kalau ditambah 2 misalnya 2 cos, maka yang persamaan ini naik 2, naik ini misalnya 1 ya, naik lagi ke atas gitu. Jadi penambahan angka di depan ini atau nanti pengurangan itu hanya naik turun saja bentuk. Jadi perubahannya hanya naik turun dari di atas fungsi Y saja. Tapi kalau yang sinus 2T itu akan mengubah bentuk sinus atau kosinusnya. Jadi kalau yang tadinya sinus T seperti ini, maka yang sinus 2T akan lebih rapat. Nah, gitu. Kalau setengah T berarti makin akan jauh. Gitu.
Nah, kalau dalam dalam aplikasi fisikanya, ya, yang seperti ini hanya amplitudonya saja yang diubah, ya. Kalau seperti yang di sini nih, ya, jadi hanya amplitudo saja yang berubah atau ambang batasnya. Sedangkan kalau yang fungsi sinus 2T, itu yang diubah adalah frekuensinya. Gitu. Jadi yang di luar, yang tanda minus ini adalah amplitudo. Plus, minus gitu ya. Sedangkan yang di bagian dalam, yang 2T ini adalah frekuensi gitu ya. Jadi kalau frekuensi berarti semakin cepat, semakin rapat, atau semakin renggang dari gelombang. Sedangkan kalau amplitudo ya hanya tinggi besarnya atau tinggi rendahnya saja gitu ya. Atau naik turun gitu. Kalau penambahan misalnya yang angka 1 ini kita ubah jadi 2, 3, atau 4, atau minus 1 misalnya, jadi dia hanya naik turun saja. Gitu. Kalau perkalian minus berarti dibalik. Yang tadinya plus jadi negatif, negatif jadi plus. Seperti itu saja. Ya, udah kebayang? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan tentang limit? Limit kan ini masih sederhana banget ya. Intinya adalah pengenalan tentang limit. Bahwa limit itu berkaitan dengan pendekatan atau estimasi dari sebuah fungsi. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa fungsi rasional yang pencarian nilainya itu harus dilakukan pendekatan atau estimasi. Gitu ya. Walaupun contoh soalnya terlalu sederhana ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang pasti ini bisa dimanfaatkan untuk mencari nilai estimasi dari sebuah fungsi. Oke, ada pertanyaan tentang limit? Oh iya, kalau misalnya seluruh materi ini saya dapatkan dari websitenya Prof. Hendra Gunawan. Beliau profesor matematik dari ITB. Jadi kalau mau mencari beliau punya akun YouTube-nya, silakan cari aja Prof. Hendra Gunawan gitu ya. Untuk materi penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan kalkulus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan lagi? Bapak. Ya? Halo, Bapak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Vila. Ya, Vila, silakan. Yang definisi persis limit fungsi itu bagaimana maksudnya? Jadi intinya adalah kan kita melakukan pendekatan ruas kanan dan ruas kiri ya. Nah, pendekatan ruas kanan dan ruas kirinya kita anggap, maaf. Nah, kan pendekatan ruas kanan ya dan ruas kiri. Jadi nilai C plusnya itu mendekati banget, mendekati C. Jadi selisih antara nilai C dengan C plusnya itu makin kecil. Nah, kita sebut dia adalah sebagai sigma ini. Dan ketika kita dekati, ya, maka C plus ya, misalnya C plus ini, maka nilai fx-nya itu akan mendekati nilai realnya, nilai L-nya, nilai persisnya. Tetapi tidak tepat. Misal ada selisih epsilon, ya, yang ternyata selisihnya masih positif, gitu ya. Itu intinya mah pendekatan ruas kanan dan kirinya kita kerjakan. Tapi nanti ini hanya teoremanya saja, ya, atau penjelasan definisinya saja. Tapi teknisnya nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih rinci tentang bagaimana cara menghitung limit fungsi secara persis ya. Ini hanya definisinya saja bahwa pendekatan ruas kanannya makin mepet dengan nilai XC-nya, tetapi ya masih ada selisih. Ya. Iya, Pak. Soalnya.
Terima kasih. Misalnya ini, misalnya ya. Berarti X-nya itu kita ingin mendekati 1. Ya. Maka selisihnya semakin kecil mendekati 0. Ternyata nilai hasil akhirnya adalah seperti ini. Tapi kalau misalnya, nah ini lihat. X minus 1 kurang dari 0,005. Nah ininya coba lihat bagian belakangnya. Ini harusnya komanya sama dengan ini. Minimal sama. 0,0005 misalnya itu ya. Nah ini makanya dia disalahkan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang tugas tadi yang nomor 3, itu kan Y sama dengan 2 tante. Nah, kalau boleh tahu, Pak, Y sama dengan 2 tante itu sama pengerjaannya sama nggak? Sama kayak yang Y sama dengan sin 2T. Jadi dicari dulu tantenya, kemudian dikali 2. Iya, Apa beda sama. lagi, Pak? Sama. Jadi, cari dulu tangen T. Setelah itu kali 2 gitu. Ya. Jadi sama kayak yang tadi. Bentar dulu. Lebih tepat sama dengan kosinus. Atau kita kerjakan aja yang kosinus. Oh, iya. Tapi saya lupa ingat tangen T itu berapa. Oke. Bisa kita kerjakan saja ya, mumpung masih ada waktu. Iya, Pak. Udah dikerjain. Oke. Ini T, ini tangan T. Kita mulai dari 0. Tangan 0 berapa? 0. 0 ya. Ini 45. Tangan 45 berapa? 1. 1. Ya. 1. 1, Pak. Tangan 90 berapa? Tak terhingga. Tak terhingga ya. Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi atau tak berhingga? Tak berhingga bisa. Tidak terhingga. Oke, tak terhingga ya. Oke, 135 berapa? Min Tangan 1. 135. 1. 1, min 1. Min 1. Pak. Min 1. 180 berapa? Oh, ini min 1 ya? Iya. Tangan Iya. 180 berapa? 0. 0. Dan seterusnya ya? Iya. Dan Iya, seterusnya. Pak. Nah, 2 tangan theta itu hanya perkalian saja. Berarti 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 2 kali 1, 2. 2 kali tak berhingga, 2 kali minus Min 2. 1 minus 2, 0, dan seterusnya. Kayak gitu aja. 0. Jadi itu sketsanya gitu. gimana, Pak? Hah? Sketsanya itu gimana? Jadi arahnya yang terhingga berarti harus ke atas gitu. Ya iya, ke atas. Oh. Yang kita buat kan gini. Ini 0, 45, 90 di sini ya. Ini 1. Bapak nggak kelihatan. Oh iya, nggak kelihatan. Sorry. 180 dan seterusnya ya. Ya. Kalau ini adalah tangan. Lagi susah sinyal ya? Ini kok masih banyak yang masuk ya? Keluar masuk. Oke. Berarti tangan 0 di sini ya. Tangan 45 berapa? 2. Ini tangan 45. Yang tangan 45 aja dulu, bukan 2 tangan. 1. 1 ya. 1. Ini 1 di sini ya. Kemudian tangan 90 berapa? Tak terdefinisi, tak terhingga. Tak terhingga ya. Iya. Ya. Ya, ini gini berarti. Oke. 135, tangan 135. Min 1. Minus 1 di sini ya, minus 1 di sini.
Oh, Tanggal 180? No. No. Tangan 210? Berapa? Tambah 45. 225 ya, berarti ya. Tangan 225 berapa? 1. Satu. Di sini ya. 1. Tangan 270? Tak terhingga. Ini ya. Terhingga. Tangan 91 berapa? Tangan 91 atau mendekati 90 itu minus tak berhingga. Ya. Tangan 89 itu tak berhingga. 89,999 itu tak berhingga. Tapi tangan 90,000 itu minus tak berhingga. Jadi kalau saya buatkan, jadi grafiknya kayak gini. Sini. Atau saya miringkan ya, bentuknya kayak gini. Ya. Jadi dari tak berhingga belok, jadi ini minus tak berhingga. Kenapa, Bang? Iya, enggak apa-apa. Ya, gitu. Yang ini misalnya ini ke bawah minus 1, terus ke bawah lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada titik ekstrim di 90 ya. 90. Ruas kanannya itu minus tak berhingga. Ruas kirinya tak berhingga. Nah, inilah yang akan kita cari. Limit tangan 90 berapa? Tidak ada gitu. Kenapa? Di kanan tak berhingga, di minus tak berhingga, di kiri tak berhingga. Nah, kalau dua tangan theta ya tinggal kali 2 saja. Ini menjadi 2, ini jadi minus 2. Jadi lebih tinggi gitu. Baik, ini jadi minus 1, ini jadi 1. Itu ya. Ya. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Oh iya, Pak. Oke. Makasih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, yang menarik adalah pola tak berhingga, minus tak berhingga, pola tak berhingga, minus tak berhingga selalu berulang. Dari minus 90 sampai 190. 90 sampai 270. 270 sampai berapa? 300 berapa? 90. 360 sampai 90 berapa? 420. Gitu ya, berulang terus. Jadi minus tak berhingga, tetap berhingga, minus tak berhingga, tetap berhingga gitu. Jadi kayak belok set gitu terus. Setelah itu berulang lagi, belok set, berulang terus. Dan ada nilai tidak kontinu. 90, 270, ya kan? Dia setelah tak berhingga, jadi minus tak berhingga. Tak berhingga, minus tak berhingga, dan seterusnya. Ya. Gitu. Oke. Itu saja. Bentar lagi juga mau habis ininya. Waktunya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan saya tidak ada ini lagi ya. Tidak ada materi yang tertinggal. Karena hari ini kita ngebut materinya. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.